Halo Re, selamat datang di Rekomentar, tempatnya rekomendasi smartphone dan laptop yang terbaik di Indonesia. Langsung aja buka rekomentar.com untuk dapat rekomendasi yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Nah, kali ini kita mau bahas satu HP yang emang udah agak lama sih, tapi menurut kita underrated. Bagus, tapi jarang dibahas orang. Kenapa kita bisa bilang begitu? Langsung aja, gue David dari Rekomentar, ini dia review lengkap untuk Oppo A53. Kalau kalian lagi nyari HP 2 jutaan, tapi nggak masih seri yang paling baru banget, Oppo A53 ini bisa ngasih hal-hal yang nggak bisa kalian dapetin di kebanyakan HP lain di rentang harga yang sama. Bahkan setelah hampir setengah tahun sejak HP ini diluncurin. Emang bukan prosesor yang super kenceng buat gaming, ataupun baterai yang gedenya ampun-ampunan, melainkan dari layarnya. Tapi Oppo A53 saat ini masih jadi HP termurah di Indonesia yang bisa kasih refresh rate layar di atas normal 60Hz, barengan sama Oppo A33. Yup, layarnya ini udah 90Hz. Tapi ngeliat keduanya hampir sama persis, baik dimensi, chipset, baterai, fitur-fitur lain, cuma beda di kapasitas RAM sama memori internal, serta resolusi kamera selfie beda dikit aja. Jadi menurut kita, keduanya lebih cocok kalau dibilang beda varian aja, bukan beda model. Jadi video kali ini secara nggak langsung kita ngebahas Oppo A53 juga, soalnya kita anggap sama. Saat video ini dibuat, Oppo A53 varian 464 harga resminya ada di kisaran 2,5 juta, varian RAM 6GB dan memori 128GB di 3 juta rupiah, sementara Oppo A33 harganya udah turun nih, di kisaran 2,1 juta dengan RAM 3GB plus memori 32GB. Apa aja yang bakal kalian dapat kalau beli Oppo A53 ini? Di bagian depan ketulis varian yang kita pegang, RAM 4GB sama memori 64GB. Dengan di belakang ada fitur-fitur unggulannya nih. Pas dibuka, langsung ada HP-nya dengan tertulis fitur-fitur kayak yang di belakang kotaknya. Kemudian ada SIM ejector, serta kertas petunjuk dan garansi. Juga dikasih softcase silikon bening. Ada kabel charger juga dengan ujung port USB Type-C, serta kepala charger dengan daya 18 watt. Selain refresh rate layarnya, kita juga suka feel-nya pas megang HP ini. Saat kebanyakan HP harga segini, entah berat, tebal, atau ukurannya terlalu gede, Oppo A53 ini kerasa pas di tangan, dengan layar ukuran 6,5 inci dan berat 186 gram. Jelas bukan yang paling ringan, tapi kerasa enak aja megangnya, walaupun bakal subjektif sih soal ini. Layarnya dilapis Gorilla Glass, dengan kamera selfie di pojok kiri atas model punch hole. Bezelnya tergolong lumayan tipis, cuma agak lebar di bagian bawah aja. Udah kelihatan cukup modern lah ya, model kayak gini. Sementara bodi belakang dari polikarbonat dengan finishing yang glossy dan mantulin cahaya banget, apalagi warna hitam kayak yang kita pegang ini. Ada 3 kamera belakang dengan housing kotak yang agak menonjol keluar, tapi nggak terlalu joget sih pas ditaruh di meja. Juga ada sensor sidik jari di belakang dan ada logo Oppo. Bagian sisinya juga dari plastik, dengan bagian atas polos aja, selain earpiece yang merangkap speaker. Sebelah kanan ada tombol power, di bawah ada speaker, port USB Type-C, mic, sama ada headphone jack. Sementara di samping kiri, ada tombol volume dan slot SIM card, dengan SIM tray-nya yang udah triple slot. Jadi bisa pesan 2 SIM card, plus 1 memori eksternal sekaligus. Soal layarnya, selain refresh rate-nya, sebenarnya tergolong biasa aja. Layarnya IPS dan masih resolusi HD, jadi nggak setajam itu gambarnya. Tapi ya refresh rate-nya itu yang jadi pembeda. Karena nggak ada HP lain yang lebih murah di Indonesia saat ini yang refresh rate-nya 90Hz dibandingkan Oppo A53 sama Oppo A33 ini. Mungkin cocok nih buat kalian yang belum pernah ngerasain dan pengen nyoba tapi yang murah-murah dulu aja. Lanjut soal performanya, Oppo A53 ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 460. Jelas bukan yang paling kenceng di kelas 2 jutaan. Hasil benchmarknya buat patokan awal kira-kira cuma segini. Tapi kalau buat main seru-seruan aja sih tergolong cukup. Contohnya, buat main PUBG, setting grafik bawaan bisa sampai smooth high atau di balance medium. Buat di setting segini sih aman, gak kerasa ada frame drop juga selama main. Cuma ya emang terbatas aja.
Buat main game rame lain macam Free Fire juga lancar-lancar aja. Sementara buat yang lebih enteng macam Mobile Legends juga nggak ada masalah. Cuma sayangnya belum bisa high frame rate. Tapi keunggulan chipsetnya ini emang lebih ke hemat dayanya, bukan performa yang wush-wush. Ditopang baterai 5000 mAh, HP yang satu ini tergolong awet, buat seharian mah cukup lah ini kalau untuk pemakaian normal. Dari hasil tes baterai kita, HP ini bisa kuat sampai 8 jam lebih untuk kombinasi aplikasi yang dipakai. Buat ngisinya lagi, dengan charger bawaan fast charging 18 watt dalam paket penjualannya, HP ini dalam setengah jam bisa keisi 25%, 1 jam keisi separuh, dan kalau mau penuh banget butuh hampir 3 jam. Tapi kalau cuma ada waktu 2 jam, 90% aja udah cukup pakai banget kok buat nemenin seharian. Lebih awet juga nggak sampai kepenuhan. Soal fitur pendukungnya, seperti biasa Oppo A53 pakai ColorOS. Saat ini udah update sampai ColorOS 7.2 yang berbasis Android 10. Jadi fitur standar Android 10 kayak Dark Mode, App Drawer, navigasi dengan tombol ataupun gestur itu udah ada. Kalau soal bentuk icon, warna, itu udah tergantung selera aja lah ya. Yang kita suka, ColorOS ini nggak banyak iklannya. Cuma bloatware-nya ini banyak banget. Bisa dihapus sih, tapi ya sebel aja. Sementara fitur hardware-nya, Oppo A53 ini pakai sensor sidik jari di belakang yang akurat, cuma kadang kerasa agak delay aja buat bukanya. Belum ada NFC. Kemudian getaran haptik pas ngetiknya tergolong sopan. Kita suka nih, jadi kita nyalain terus. Biasa kan HP murah haptiknya kasar, jadi seringan langsung dimatiin. Dan yang oke juga, speakernya ada 2, di atas sama di bawah, dengan konfigurasi stereo. Walaupun nggak imbang sih, speaker bawah kayaknya lebih kenceng, kayak 70-30 lah. Tapi lumayan lah, bisa stereo yang beda kiri kanannya. Untuk setting soundnya, ada Real Sound Technology yang kerjasama bareng Direct, dengan ada beberapa pilihan mode yang bisa dipilih. Buat setting equalizer, cuma bisa kalau sambil colok headphone ya. Kira-kira ginilah hasil suara dari speakernya. Terakhir soal kamera, Oppo A53 dibekalin 3 kamera belakang dengan kamera wide 13 MP, makro 2 MP, dan depth sensor 2 MP. Sayangnya belum ada kamera ultra wide nih. Sementara kamera selfie-nya pakai yang 16 MP di Oppo A53, sedangkan Oppo A33 pakai yang 8 MP. Harusnya sih nggak beda jauh ya hasil foto keduanya. Hasil fotonya menurut kita tergolong standar aja. Kalau cahayanya lagi pas, hasilnya oke. Cuma kalau cahayanya kurang optimal dikit aja, hasil fotonya langsung turun drastis. Agak di bawah ekspektasi kita sih, baik warna, detail, hingga dynamic range-nya untuk ukuran HP 2,5 juta. Zoom-nya maksimal sampai 6 kali, dan itu pun detailnya juga hilang. Gak ada ultra wide, dan kamera makronya juga tambahan aja lah. Hasil selfie-nya juga sama. Bagus kalau cahayanya lagi banyak, cuma seringan kurang impresif, apalagi dynamic range-nya. Cuma mode portrait-nya aja yang lumayan rapi, serta bisa di-tag muka walaupun pakai masker. Nah, foto pas terang aja nanggung, apalagi di kondisi gelapnya. Mana nggak ada night mode lagi. Mode foto di aplikasi kameranya juga standar banget, cuma ada panorama sama mode expert. Untuk videonya, bisa sampai 1080p 30 fps buat kamera depan maupun belakangnya. Hasil videonya kurang lebih sama lah dengan hasil fotonya. Belum ada slow motion juga, paling cuma ada timelapse.
video selfie di 1080p. Kira-kira hasilnya kayak begini. Ini hasil suaranya juga kalau pakai masker, kurang lebih mendemnya segini. Ini lagi sore-sore dan agak mendung sih. Susah nyari sekarang yang nggak mendung. Hujan mulu. Kira-kira gini lah kalau di panning, dan juga kalau ini sambil di bawah jalan. Oke, kurang lebih segini lah. Nah, itu dia tadi Oppo A53. Secara umum, menurut kita banyak hal yang bisa bikin HP ini layak buat bersaing dengan HP lain di kelas harga yang sama. Mulai dari layar yang 90Hz, baterai cukup awet, dan juga build quality yang menurut kita oke. Kekurangannya, paling di chipsetnya yang masih kurang kebut, sama kameranya yang standar aja. Belum ada ultra wide-nya pula. Cocoknya buat siapa HP ini? Menurut kita paling pengguna casual yang jarang ngegame, tapi mau ngerasain pengalaman yang beda, feel yang beda dengan layar yang lebih mulus. Kalau kalian masih bingung HP yang cocok buat kalian apa, langsung aja buka rekometa.com. Di situ kita bakal kasih rekomendasi yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian tentunya. Oke, segitu dulu deh review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan see you.